Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman yang insyaallah dirahmati oleh Allah, bersyukur kepada Allah kali ini kita jumpakan lagi pada pembahasan berikutnya pada seri ternyata. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang kasat mata, sebagaimana kita manusia adalah makhluk yang kasat mata. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan dan lain sebagainya, itu bisa kita lihat. Tetapi Allah juga menciptakan makhluk yang tidak kasat mata, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sebagai seorang manusia. Di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi selain manusia, Allah juga menciptakan yang namanya jin. Nah, jin ini salah satu perbedaan dengan manusia adalah dia bisa melihat kita dari tempat tertentu yang kita tidak bisa melihat jin. Namun demikian, kita manusia dengan jin ini memiliki kesamaan, yakni sama-sama diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Jadi kewajibannya sama. Karena itu tentu ada di dalam kalangan jin ini jin yang muslim, ada juga jin yang kafir, ada jin yang taat, ada jin yang durhaka. Nah, karena itu dia juga punya hawa nafsu, dia juga punya akal. Selain itu dia juga berketurunan. Ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan. Sama seperti kita, hanya saja kita tidak tahu apakah umur jin ini sama dengan kita, apakah tidak. Selain usianya yang tidak kita ketahui, kita juga tidak tahu bagaimana jin itu ketika dia meninggal, apakah sama seperti manusia ataukah tidak. Karena kita sebagai manusia itu diciptakan dari yang namanya tanah. Asal muasal kita adalah dari tanah. Ketika Nabi Adam diciptakan dahulu, beliau diciptakan dari tanah. Nah, sementara jin ini Allah ciptakan dari nar, dari api. Karena itu bagaimanakah dia dicabut nyawanya, wallahu a'lam. Nah, kemudian tentu ada di antara kita yang kadang masih bingung ketika menyebut yang namanya jin, kemudian ada lagi setan, ada lagi yang namanya iblis. Namanya berbeda. Tentu ada perbedaan di antara ketiga hal tersebut. Nah, secara bahasa misalnya, kalau jin itu kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia itu dia artinya sesuatu yang tidak tampak, yang tidak kasat mata, jin. Karena itu nanti kata-kata berikutnya yang berasal dari kata jin ini menunjukkan sesuatu yang tidak tampak, misalnya jannah, tempat yang tidak tampak, kesenangan di akhirat kelak yang tidak tampak. Kita tidak tahu bagaimanakah surga itu. Yang ada di dalam Al-Quran misalnya ada sungai-sungai mengalir, ada air sungai susu segala macam yang indah-indah. Itu hanya sebagai pemantik indera kita yang bisa menangkapnya, tetapi pada dasarnya belum ada yang tahu secara pasti bagaimanakah, yang bisa mendeskripsikan bagaimanakah surga itu dengan detail, dengan apa adanya yang ada di sana. Kemudian misalnya lagi majnun, orang gila karena dia tersembunyi akalnya. Karena itu jin ini adalah makhluk yang tersembunyi. Kemudian setan dari kata syatona, itu artinya jauh, karena dia jauh dari rahmat Allah. Kemudian kalau iblis dari ablasa, berputus asa, dia berputus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah dan sebagainya. Nah, awal muasal
kata iblis, setan, jin ini bisa kita lihat dari asal muasal penciptaan kita. Kita punya kakek moyang, nenek moyang, itu namanya Nabi Adam alaihi salam. Kita bukan keturunan manusia purba. Kita dari Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ini awalnya dulu diciptakan Allah dari tanah. Maka nanti kalau disebutkan di dalam kisah-kisahnya itu ada dari lumpur yang diambil dari berbagai macam tanah yang ada di bumi. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan, itu sebelumnya sudah ada makhluk, sudah ada namanya malaikat yang Allah ciptakan dari nur, dari cahaya. Malaikat ini sifatnya dia selalu taat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepadanya, malaikat ini selalu taat. Dia tidak pernah memberontak. Kemudian yang kedua, Allah juga telah menciptakan yang namanya jin tadi. Jadi sebelum ada manusia, sudah Allah ciptakan yang namanya jin. Nah, dunia ini juga dulu sebelum dihuni oleh manusia, sudah dihuni oleh yang namanya jin. Hanya saja mereka melakukan yang namanya keonaran, pertumpahan darah. Karena itu nanti kalau kita baca di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah yang sekitar ayat 30-an itu menyebutkan bahwa ketika Allah mengutarakan maksudnya kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan makhluk yang namanya manusia di dunia. Ini heran, sanksi kepada Allah. Bukankah engkau dulu telah menciptakan jin yang perbuatannya itu hanya berbuat onar, yang hanya menumpahkan darah? Apakah engkau akan menciptakan makhluk baru lagi yang namanya manusia? Maka Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku ini tahu apa yang tidak kamu ketahui. Karena itu Allah tetap menciptakan yang namanya manusia, yakni Nabi Adam. Nah, waktu itu ada jin yang sangat sangat loyal kepada Allah. Ibadahnya itu luar biasa. Dia beribadah kepada Allah dengan sangat tekun. Bahkan dia puluhan ribu tahun sudah beribadah kepada Allah dengan luar biasa. Bahkan kedudukannya di sisi Allah itu sudah setara menyamai malaikat. Jadi kalau malaikat dia tidak punya nafsu, dia diperintah oleh Allah apa saja mengiyakan, maka sangat wajar kalau dia kedudukannya tinggi karena tidak pernah membangkang perintah Allah. Sementara jin yang sangat taat kepada Allah ini waktu itu dan ibadahnya luar biasa, namanya Azazil. Dia sangat luar biasa ibadahnya, puluhan ribu tahun dia beribadah kepada Allah. Karena itu posisinya itu dia sama dengan malaikat. Nah, Allah ketika menciptakan Nabi Adam menyuruh, salah satu perintah Allah kepada para malaikat adalah, wahai para malaikat, sembahlah Adam. Sembahlah itu maksudnya hormatilah Adam sebagai makhluk baruku. Seluruh malaikat sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Nah, ini berbeda dengan iblis karena dia juga punya nafsu, punya akal. Maka ketika disuruh oleh Allah untuk menyembah, sujud dalam artian menghormat, bukan menghamba, itu dia ada pemberontakan di dalam hatinya. Jadi dia berpikir, saya ini diciptakan lebih dulu daripada Adam. Saya lebih lama. Adam diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Saya lebih bagus dari dia. Kemudian saya sudah beribadah kepada Allah itu puluhan ribu tahun, sementara dia baru saja diciptakan. Bagaimana mungkin saya harus menghormat kepada makhluk baru yang diciptakan dari hal yang tidak lebih baik dari saya? Maka ketika Allah menyuruh para malaikat semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Nah, sejak saat itu Azazil yang tadinya sangat luar biasa ibadahnya kepada Allah dikutuk oleh Allah menjadi makhluk yang bernama iblis. Makhluk yang berputus asa dari rahmat Allah. Dan sejak saat itu dia dikutuk untuk menjadi makhluk yang hina. Dan kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, iblis ini karena dia sudah dikutuk oleh Allah, dia tidak ingin rugi.
Dia punya dendam kepada makhluk yang namanya manusia ini. Karena itu, ya Allah, berilah tangguh kepada saya sampai hari kiamat. Maksudnya, ya Allah, berilah kepadaku umur yang panjang agar aku bisa menggoda Adam dan keturunannya, agar tidak beribadah dan tidak taat kepadamu, sehingga dia bisa menemaniku ke dalam neraka. Dia nggak mau masuk neraka sendirian. Dia mau ajak sesosok makhluk yang dianggapnya telah membuat dirinya dikutuk dan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sejak saat itu kita mengenal yang namanya iblis, dan sampai hari ini iblis yang dulu menggoda Nabi Adam yang akhirnya terpeleset melanggar larangan Allah untuk memakan buah terlarang itu hari ini masih hidup. Dia masih hidup. Itu yang namanya iblis. Jadi iblis itu adalah golongan jin yang dulunya beribadah luar biasa kepada Allah, tetapi karena kesombongannya, padahal yang pantas untuk sombong itu adalah Allah, maka dia dikutuk menjadi makhluk yang hina, dan kelak di hari pembalasan di akhirat dia akan dikembalikan ke neraka. Kemudian yang kedua, setan. Tadi jin kita sudah kenal bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan dari api. Kemudian ternyata iblis itu juga keturunan dari jin, dia berasal dari golongan jin. Jadi iblis ini oknum dari jin yang dulu namanya Azazil. Kemudian yang berikutnya adalah setan. Nah, setan ini kalau kita pahami, itu ternyata dia bukan makhluk tersendiri. Kalau tadi kan Allah sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka setan ini dia bukan makhluk yang berdiri sendiri. Setan ini ternyata dia bukan makhluk. Dia adalah sifat. Karena dia sifat, dia baru bisa disebut setan melekat pada sosok itu ketika dia sudah melekat pada kedua makhluk yang telah Allah ciptakan, yakni jin dan manusia. Nah, setan ini karena dia punya sifat tertutup dari rahmat Allah, maka dia kerjaannya ini, sifatnya buruk. Dia selalu mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena itu nanti di dalam surah An-Nas itu kita disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, setan ini bisa berada di golongan jin dan bisa juga berada di golongan manusia. Siapapun yang mengajak kepada kemungkaran, siapapun yang mengajak kepada kesesatan, siapapun yang mengajak kepada kemaksiatan, maka dia disebut sebagai setan. Jadi ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, maka pada hakikatnya kita sedang berlindung kepada Allah dari godaan setan berasal dari kalangan jin, juga setan yang berasal dari kalangan manusia. Karena faktanya ada orang-orang yang dengan segala daya upaya berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah. Inilah setan dari kalangan manusia. Setan dari kalangan jin adalah setan yang selalu membisik-bisiki kita. Dan kita terutama itu memiliki jin korin, jin penyerta yang ada sejak kita dilahirkan. Dan jin korin kita ini selalu mengajak kita untuk berbuat kemaksiatan, selalu mengajak kita kepada kemungkaran. Setiap manusia memiliki yang namanya jin korin, jin yang mengajak kepada hal-hal yang tidak baik. Pengecualiannya hanya kepada Nabi Muhammad. Jadi kepada Nabi Muhammad jin korinnya ini bisa ditundukkan, sehingga tidak ada yang bisa mengajak beliau, jinnya ini mengajak kepada kemungkaran karena sudah ditundukkan. Nah, karena itu kita yang sudah memahami makna jin, iblis, setan ini mulai sekarang harus lebih berhati-hati lagi, karena setan ternyata bukan makhluk tertentu, dia sifat yang bisa melekat kepada manusia dan kepada jin. Karena itu kita harus sering-sering berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dan kita juga harus ingat bahwa musuh abadi kita
adalah iblis. Dia belum mati dan dia tidak akan mati sampai hari kiamat kelak. Karena itu godaannya sudah makin hari makin dahsyat, karena dia sudah tahu karakteristik manusia dari Nabi Adam sampai hari ini. Diajar-ajarkan kepada jin yang membangkang, setan dari kalangan jin, untuk menggoda manusia. Karena itu sering-seringlah kita beristighfar kepada Allah dan memohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk kepada Allah, dari godaan makhluk-makhluk yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Demikian saja, semoga ada yang bisa diambil ibrahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.